Yo, 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 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mempresentasikan mengenai tugas dari perusahaan dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Faudina Rica Andrayani dan yang terakhir ada Dimas Rio. Untuk penjelasan selanjutnya ada Saudari Rica Andrayani. Saya persilahkan. Untuk tugas kali ini, yang pertama ada kerangka usaha yang bersifat positif, lokasi usaha, bisnis sosial. Yang keempat, analisis SWOT. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, proyeksi keuangan. Yang ketujuh, pengembangan usaha. Yang kedelapan, strategi usaha. Untuk logonya bisa dilihat seperti itu. Opsin adalah singkatan dari Office Solution, yaitu toko atau usaha penjualan alat tulis kantor dan jasa fotokopi. Office Solution yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sekitar PT Jarum Kantor Pusat Kudus. Itu menjadi toko penyedia alat tulis kantor dan kebutuhan sehari-hari yang bermutu. Dua, menjadi toko yang berskala nasional dan profesional dalam memberikan layanan kepada customer. Untuk misinya, satu, memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan, dua, memberikan kualitas yang terbaik dengan pelayanan ramah dan terpercaya, tiga, memberikan kemudahan dalam beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi. Untuk bisnis mesinnya, sebagai informasi pasar klien, menyediakan alat tulis kantor terlengkap dengan lokasi terkait dengan pelayanan yang memuaskan dan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usaha. Untuk tema pasar, pertimbangan lokal yang dinilai cukup strategis sesuai dengan tema yang dekat dengan target usaha. Untuk pasarnya, angsa pasar yang menjadi target usaha yaitu para pegawai kantor dan kepada masyarakat umum, terutama pegawai PT Jarum Kantor Pusat Kudus yang dekat dengan lokasi usaha. Untuk pesaingnya, terdapat pelaku bisnis dengan jenis yang dan masih dalam wilayah yang sama. Di antaranya yaitu toko Surya Makmur dan toko buku alat tulis modern Jaya. Untuk industrinya, berdasarkan tempat bahan baku termasuk industri fasilitas, berdasarkan permen pemerintahan termasuk aneka industri, berdasarkan aktivitas perorangan termasuk industri ya, jumlah termasuk industri kecil dengan 5 sampai 19 pekerja, berdasarkan kepemilikan termasuk industri. Posisi usaha kami yaitu sebagai follower, karena sudah ada pelaku usaha yang berada pada jenis bisnis yang sama. Untuk strategi awalnya, menganalisis pasar secara menyeluruh, mencari tren dan bagaimana permintaan pelanggan dari beberapa pesaing. Dan untuk menghadapi pesaing, cara menghadapinya yaitu dengan mempertimbangkan perselisihan harga jual barang dan memberikan pelayanan yang berbeda.
melihat adanya peluang bisnis jenis ini di sekitar wilayah terpilih guna mempermudah para konsumen yang menjadi target usaha dengan penjualan alat tulis kantor seperti kertas PS, ballpoint, spidol, map, dan lain-lain dengan range harga dimulai dari 3.000 hingga 20.000 dengan tujuan yang akan menggunakan barang yaitu para pegawai kantor dan masyarakat sekitar yang menggunakan barang tersebut untuk kebutuhan kantor maupun pribadi. Untuk segmentasi pasarnya, faktor geografisnya berada di Kota Kudus dengan menyediakan alat tulis kantor yang dapat dijumpai di Kota Kudus. Untuk faktor demografisnya, dengan customer usia mulai dari 7 hingga 35 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mulai dari pendidikan dasar hingga pegawai kantor. Untuk bauran pemasarannya, yang pertama ada produk menyediakan alat tulis kantor yang lengkap seperti pensil, ballpoint, penghapus, buku, kertas, penggaris, kue kertas, map, dan lain-lain. Dengan harga menjual produk dengan kualitas yang menyesuaikan harga di pasaran. Harga yang ditetapkan bukan hanya murah, tetapi menyesuaikan dengan kualitas barang, daya beli masyarakat, dan customer yang dituju. Yang ketiga yaitu tempat. Pemilihan tempat dilakukan menyesuaikan dengan customer tujuan dengan letak yang cukup strategis dan pendistribusian dilakukan secara langsung di toko. Untuk promosi awal yang dapat dilakukan yaitu dengan menyebar informasi melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut. Untuk analisa produknya, barang berkualitas dan harga yang berkompetitif, kami menyediakan produk yang berkualitas tinggi seperti pena yang tidak cepat rusak ataupun pulpen yang tebal dan tidak mudah robek. Dan kami juga memberikan harga yang bisa diterima oleh customer. Untuk keragaman produknya, kami menyediakan berbagai macam jenis produk, mulai dari pena, pensil, penghapus, ballpoint dengan berbagai warna dan ketebalan ujungnya, serta menyediakan berbagai varian kertas. Untuk analisis produk dari ketersediaan stok, kami selalu menyediakan stok yang konsisten dan dapat diandalkan untuk produk-produk tertentu, terutama jika mereka sering melakukan pembelian dalam jumlah besar. Untuk menjaga ketersediaan produk, kami selalu melakukan pengecekan secara berkala. Untuk inovasi produknya, kami juga menyediakan produk-produk yang inovatif atau pena dengan tinta yang dapat dihapus atau pensil mekanisme pengganti ujung yang mudah. Untuk analisis lingkungan internal, yang pertama ada manajemen, kami juga mengelola sumber daya dan mengambil keputusan serta merencanakan strategi jangka panjang. Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Yang untuk keuangan, kami selalu meninjau kesehatan keuangan usaha, termasuk pengelolaan arus kas, profitabilitas, dan likuiditas. Misalnya, apakah ada strategi untuk mengelola hutang atau meningkatkan margin keuntungan. Untuk SDM-nya, kami memantau keterampilan serta keahlian karyawan dan kebutuhan untuk pelatihan. Misalnya, apakah ada kekosongan serta keterampilan yang perlu diisi atau program penghargaan karyawan. Untuk teknologinya, kami menggunakan teknologi dalam operasi usaha, termasuk perangkat inventaris sistem pembayaran atau platform e-commerce. Misalnya, apakah ada kesempatan atau otomatisasi proses usaha atau meningkatkan keamanan data. Untuk analisis lingkungan eksternalnya, yang pertama pasar, selalu meninjau tren pasar seperti pertumbuhan atau penurunan alat tulis perkantoran, pergeseran preferensi pelanggan,
dan aktivitas pesaing. Misalnya melakukan survei pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan baru atau tren produk yang sedang naik daun. Yang kedua, regulasi. Selalu meninjau peraturan dan kebijakan pemerintah terkait usaha kami, seperti peraturan lingkungan, pajak, atau perizinan. Misalnya, kami dapat memastikan bahwa usaha kami mematuhi standar lingkungan dan keamanan yang diperlukan. Untuk sosial budayanya, selalu meninjau perubahan dalam preferensi sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi permintaan produk seperti tren berkelanjutan atau kesadaran merek. Misalnya, kami dapat memperluas jangkauan produk kami dengan menawarkan lebih banyak pilihan yang ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, saya lanjut terkait PLC. Dalam analisis Product Life Cycle ATK di tahap pertama kami melakukan pengenalan produk dengan mengambil browser atau pamflet melalui layanan sosial media. Lalu tahap pertengahan kami melakukan promosi dengan memberikan diskon pembelian pada pelanggan hingga tahap terakhir yaitu tahap pertumbuhan barang stabil. Untuk diagramnya dapat dilihat. Untuk analisis SWOT-nya, untuk kekuatan kami, poin kami yaitu produk alat tulis yang disediakan lengkap, letak toko strategis, pelayanan yang baik, dan cepat. Untuk peluangnya, permintaan pasar akan produk alat tulis akan selalu ada. Jaringan yang luas, sedang pihak kantor maupun masyarakat sekitar membuka cabang di lokasi lain. Untuk kelemahannya, kurang sarana promosi, kompetitor usaha berdiri lebih awal dan memiliki pelanggan tetap, dan tempat usaha kurang luas. Untuk ancamannya, harga pesaing yang lebih murah, semakin banyaknya pesaing, harga produk tidak stabil. Untuk selanjutnya yaitu terkait analisis matrik terkait IFAS dan EVAS. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa posisi internal mendapat total keseluruhan yaitu 2,83 dengan skor kekuatan 2,43 dan skor kelemahan 0,4 yang berarti toko optician memiliki faktor kekuatan yang lebih besar dari faktor kelemahan. Berdasarkan tabel EVAS menunjukkan bahwa posisi eksternal mendapatkan total keseluruhan yaitu 2,61 dengan skor peluang 2,07 dan skor ancaman 0,54 yang berarti toko optician secara eksternal mampu melihat peluang dan mengurangi ancaman yang ada. Untuk struktur organisasi, yang pertama yaitu owner atau pemilik dan dibawahi bagian administrasi, bagian keuangan, bagian stok barang, dan karyawan. Untuk job desk-nya, owner sendiri mengatur dan memberikan tugas-tugas kepada karyawan sesuai bidang masing-masing. Untuk bidang administrasi, mencatat keluar masuknya barang, money investasi, inventaris alat dan barang,
mendata dan mengabsen karyawan. Bagian keuangan, mencatat keluar masuknya keuangan dan mengatur gaji karyawan. Untuk bagian stok barang, menghitung dan mencatat keluar masuknya barang di toko, karyawan memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Untuk job spesifikasi untuk bagian administrasi, bagian keuangan, yaitu laki-laki, perempuan, umur 21 tahun, pendidikan minimal D3 sederajat, bagian stok barang dan karyawan laki-laki, perempuan, umur minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat. Untuk proyeksi keuangannya sendiri, untuk menghitung HPP dan BEP, dari modal awal sendiri ada kontrak toko, mesin fotokopi, mesin print, alat pemotong kertas, etalase, macam-macam alat tulis, sarana dan prasarana lainnya. Lalu untuk biaya operasional, ada biaya operasional yang dikeluarkan terkait gaji karyawan, listrik, air PDAM, cadangan dana, pendapatan harian, pendapatan bulanan, jumlah barang yang terjual sebulan, keuntungan per bulan, keuntungan per barang, keuntungan per tahun. Untuk perhitungan HPP sendiri, yaitu biaya operasional dibagi jumlah barang yang terjual per bulan, yaitu 13.100.000 dibagi 1.500, mendapatkan hasil 8.700. Untuk BEP-nya yaitu jumlah barang yang terjual kali HPP, harga dibagi harga keseluruhan barang, mendapatkan hasil 8,87. Untuk analisis BMC atau bisnis model kanvas, untuk key partnernya, poin pertama yaitu perusahaan atau pabrik alat tulis kantor. Yang kedua, distributor resmi penjual ATK sesuai merek. Yang ketiga, perusahaan kargo yang berfungsi melakukan pengiriman pesanan untuk luar. Untuk kayak aktiviti yang pertama, mencari klien baru, menjalin hubungan baik dengan klien dan mitra bisnis, serta membuat penawaran harga. Untuk poin yang kedua, melakukan promosi produk melalui sosial media. Untuk value proposition, Toko Office Solution menyediakan seluruh produk alat tulis kantor dengan harga yang bersaing dan berbagai keunggulan barang tersebut. Toko kami menawarkan alat tulis kantor dengan memberikan jaminan keaslian barang serta jaminan mutu yang baik. Untuk customer relationship, untuk poin yang pertama yaitu website, WhatsApp, Instagram, dan telepon. Untuk customer segmen dari toko kami yaitu para pegawai kantor, mahasiswa, individu yang membutuhkan alat tulis. Selain itu, segmen usaha kami juga dapat langsung mengarah ke perkantoran, perusahaan, organisasi, dan instansi atau lembaga pendidikan. Kemudian dilihat dari kondisi ekonomi, usaha kami dapat masuk ke seluruh segmen lapisan masyarakat. Untuk channelnya sendiri, ya, direct marketing, email marketing, sosial media marketing, website, Instagram, marketplace. Untuk ke resource ada market
dan partner relationship. Untuk alatnya, ruko, komputer, alat telekomunikasi, alat transportasi. Untuk cost struktur ada biaya sewa ruko, biaya distribusi, biaya transportasi, dan biaya operasional. Untuk revenue-nya ada modal, harga jual, keunggulan produk, fasilitas yang gratis untuk customer, akses internet, penyediaan air minum untuk pengembangan produk dan layanan, diverifikasi produk kami menyediakan berbagai jenis alat tulis yang berkualitas dan inovatif, misalnya produk rumah ramah lingkungan atau alat tulis teknologi tinggi. Layanan tambahan dari kami juga menawarkan layanan tambahan seperti personalisasi alat tulis, pengiriman atau langganan bulanan untuk kebutuhan alat tulis. Untuk optimasi rantai pasok, kami juga menjalin kerjasama dengan pemasok yang andal untuk memastikan ketersediaan produk dan meminimalkan biaya. Untuk manajemen persediaan sendiri, kami juga menggunakan sistem manajemen persediaan yang efektif untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Teknik seperti just in time bisa diterapkan di usaha kami. Promosi dan diskon, kami memberikan promosi dan diskon pada periode tertentu untuk menarik pelanggan baru. Pemesanan digital, kami juga menggunakan media sosial, strategi pemasaran digital lainnya untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Kemudian presentasi terkait mata kuliah analisis perancangan perusahaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.